Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rafina Putri Agustin dari kelas Ekonomi Syariah C semester 5. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang studi pendahuluan dan kajian pustaka. Terdapat 3 konsep yang terkait yang akan kita bahas. Yang pertama adalah pendahuluan, yang kedua adalah kajian pustaka, dan yang ketiga adalah kerangka konseptual. Yang pertama akan kita bahas itu studi pendahuluan. Nah, studi pendahuluan itu merupakan studi yang dilakukan untuk memperoleh informasi tentang penelitian yang akan dilakukan. Dapat diartikan sebagai proses mengumpulkan berbagai informasi maupun data awal terkait dengan rencana penelitian, baik yang diperoleh dari lapangan maupun perpustakaan. Komponen studi pendahuluan yang pertama itu penjelasan mengenai alur pikir pemilihan topik dan area riset yang meliputi latar belakang, ruang lingkup dan batasan-batasan riset, asumsi yang digunakan, dan tujuan umum dari riset. Nah, latar belakang itu merupakan penjelasan dalam bentuk uraian paragraf yang berisi alasan mengapa sebuah penelitian itu dilakukan. Lalu terdapat juga rumusan masalah yang dibuat dalam bentuk pertanyaan, dan pertanyaan tersebut itu sudah merupakan setengah dari jawaban permasalahan yang akan diteliti. Lalu tujuan umum dari riset itu untuk memperoleh pengetahuan atau penemuan baru. Lalu untuk mengembangkan dan menguji kebenaran dari pengetahuan yang sudah ada. Komponen studi pendahuluan yang selanjutnya itu seorang peneliti melakukan elaborasi atau mempelajari secara mendalam tentang tinjauan terhadap kepustakaan atau literatur review dalam bidang yang dikaji atas riset yang terdahulu. Lalu yang ketiga, komponen ketiga itu gambaran tentang hubungan antara hasil kepustakaan dan kerangka konseptual yang dikembangkan. Konsep yang selanjutnya adalah kerangka konseptual. Kerangka konseptual itu merupakan keterkaitan antara teori-teori atau konsep yang mendukung dalam suatu penelitian yang digunakan sebagai pedoman dalam menyusun secara sistematis suatu penelitian. Nah, komponen kerangka konseptual yang pertama itu mengemukakan kerangka teoritis yang dipakai dalam penelitian. Lalu mendeskripsikan hubungan antara masalah yang diteliti dan kerangka konseptual yang akan dipakai. Kemudian menjelaskan hubungan antara kerangka teoritis dan penelitian yang terdahulu. Konsep yang ketiga itu kajian pustaka. Kajian pustaka itu merupakan kegiatan yang meliputi mencari, membaca, dan menelaah laporan-laporan penelitian dan bahan pustaka yang memuat teori-teori yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan. Nah, komponen dari kajian pustaka itu yang pertama melakukan theoretical mapping atas karya terdahulu atas tema yang sedang diteliti dan bukan sekedar menjelaskan komponen pada tema secara berdiri sendiri. Maksudnya di sini seorang peneliti itu mencari, membaca, dan menelaah laporan-laporan penelitian yang terdahulu dan itu relevan dengan penelitian yang akan dilakukan. Lalu komponen kajian pustaka yang selanjutnya adalah menggambarkan theoretical mapping atas karya terdahulu tersebut baik dalam ranah subjek maupun lokasi penelitian. Nah, theoretical mapping itu merupakan review penelitian terdahulu. Dibuat dalam bentuk tabel yang berisikan nama peneliti dan tahun penelitian, judul penelitian, variabel penelitian, dan hasil yang diperoleh. Contoh dari kerangka konseptual. Nah, di sini ada judul agama dan ekonomi. Makna agama bagi pedagang Arab di makam Sunan Ampel Surabaya. Kerangka konseptualnya yang pertama, kaitan antara agama dan perilaku ekonomi. Di sini peneliti diminta untuk menjelaskan keterkaitan antara agama dan perilaku ekonomi. Yang kedua,
peran pemahaman agama dalam mengarahkan perilaku seseorang dalam berbisnis. Nah, di sini peneliti juga diminta untuk menjelaskan peran pemahaman agama dalam mengarahkan perilaku seseorang dalam berbisnis. Nah, sekian presentasi dari saya. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.